Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta sosialisasi pengelolaan rekening dan penatasan kas, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya berkumpul walaupun secara daring dalam rangka acara sosialisasi pengelolaan rekening dan penata usahaan kas. Dan sesuai dengan surat ya dari Direktur Pengelolaan Kas Negara tanggal 14 Juli 2020, KPPN diinstruksikan agar melakukan sosialisasi pengelolaan rekening kepada Satker di lingkup KPPN Bantaeng. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita baru sempat ya melaksanakan sosialisasi pengelolaan rekening. Dan kenapa dilakukan sosialisasi pengelolaan rekening? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa masih ada satker yang rekeningnya sudah tidak ada di PANnya, tapi rekeningnya masih ada. Untuk itu perlu rekening tersebut itu ditutup. Kalau memang di PANnya untuk tahun lalu ada, tapi tahun ini tidak ada, itu seharusnya kita harus tutup. Seperti itu, Pak. Dan juga kenapa perlu kita lakukan pengelolaan rekening yang bagus? Karena pada saat ini kalau kita lihat kondisi pengajuan SPM oleh Satker ke KPPN, hampir ya setiap bulan ada saja SPDD yang diretur karena barangkali nomor rekeningnya salah atau sudah tidak aktif. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini sosialisasi yang dilaksanakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa kendala sesuatu apapun. Mungkin itu saja arahan kami, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Saya kira itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Yusuf selaku PLT Kepala KPPN Bantaeng yang sudah memberikan sambutan. Teman-teman sekalian yang baru bergabung, kami ingatkan kembali ya, bagi yang belum absen online, mohon untuk ngisi absen dulu ya, di alamat yang sudah kami share ini ya, di s.id_absensi 056 ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah absen, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke. Bapak, Ibu sekalian, mungkin kita mulai saja materi ini untuk mempersingkat waktu. Untuk materi yang pertama, kami akan menyampaikan hasil temuan BPK ya terkait LKPP tahun 2019. Sebentar Bapak Ibu ya, saya dulu materinya.
Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama sebagaimana yang disinggung oleh Pak Andi Yusuf selaku PLT Kepala KPN tadi, bahwa ini ada instruksi dari kantor pusat untuk menyampaikan kembali terkait materi pengolahan rekening. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah mendapatkan materi ini dari PMK 182 2017, kemudian ada PMK 183 2019. Tapi tidak apa-apa kita merefresh kembali ingatan kita, mungkin ada yang sudah lama tidak baca aturannya, kemudian ada juga mungkin yang bendahara baru yang baru bergabung, belum mendapatkan materi ini. Jadi kami diminta untuk menyampaikan materi ini dari kantor pusat ya, dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Yang pertama berkaitan dengan adanya temuan dari BPK Bapak Ibu. Ya, BPK temuan terhadap LKPP tahun 2019. Ya. Jadi di tahun 2019 itu ada temuan pemeriksaan BPK di mana ada kasus di mana rekening pribadi digunakan untuk pengolahan dana dari APBN. Nah, ini beneran terjadi nih Bapak Ibu. Ya, ada rekening pribadi, bukan rekening pemerintah ya, bukan rekening bendahara yang mendapat persetujuan dari KPPN, tapi ditransfer, diarahkan ke rekening pribadi. Nah, ini sempat heboh di bulan Juli itu ada beritanya. Mungkin Bapak Ibu sempat dengar di berita stasiun TV, itu ada 5 kementerian yang ternyata dana APBN itu dikelola, ditransfer ke rekening pribadi. Ya, ini kasus yang cukup ramai itu. Mungkin saya coba putarkan ininya ya, putarkan videonya. Nah, itu ada videonya itu dari, kalau saya tidak salah ini ada di Kompas TV waktu itu. Saya coba ini sampaikan ininya ya, videonya ya. Coba sebentar dulu. Nah, sebentar ya Bapak Ibu ya. Bentar, saya nyari filenya dulu. Oke, ini dia. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan aliran dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN ini ke rekening pribadi ada di 5 kementerian dan lembaga. Total aliran dana ditemukan di 5 kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikan BPK di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai penyerahan LKPP 2019 kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu kementerian yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan APBN adalah Kementerian Pertahanan. Selain Kementerian Pertahanan, masalah serupa ditemukan juga di Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Badan Pengawas Pemilu, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir. BPK menyatakan total nilai APBN yang ditemukan dalam 5 kementerian lembaga ini mencapai 71,78 miliar rupiah. Saat ini BPK telah menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh instansi terperiksa. Khususnya kepada Bapak Ibu yang bergabung. Bagian yang tingkat kompleksitasnya berbeda-beda. Ada yang kemudian dalam proses itu memang dilakukan pembenahan, tetapi juga ada yang memang masih ada masalah. Jadi dia belum di-store ke kas, itu. Ada yang kemudian walaupun itu pakai rekening pribadi, namun demikian dia merupakan bagian dari kas yang disajikan dalam laporan keuangan. Tetapi ada yang juga di luar.
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan aliran dana anggaran pendapatan belanja. Tadi videonya macet-macet. Jadi itu Pak, ada sempat viral di TV ya terkait penggunaan rekening pribadi. Itu ada 5 kementerian ya. Di antaranya itu yang heboh Kementerian Pertahanan, ada juga di Kementerian Agama itu. Ya, dan ini sempat heboh di TV, seperti yang saya sempat putar sedikit videonya tadi, cuplikannya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dana APBN hanya bisa dikelola di rekening pemerintah saja. Ya, kalau selain rekening pemerintah yang mendapat persetujuan dari kuasa bun, dari KPPR, maka itu tidak diperkenankan ya. Nah, itu termasuk pelanggaran sebenarnya dan berbahaya yang seperti ini. Jadi kemudian saya lanjut ke materinya. Bentar saya balik ke slide. Ya, jadi di sini ada beberapa pokok-pokok temuan yang bisa kita lihat di slide ya. Ada 4 pokok utama. Yang pertama, ada ditemukan saldo kas yang tidak sesuai dengan fisiknya. Ya, uang di berangkas dengan catatan itu tidak sesuai. Apakah saldo kasnya lebih kecil dari fisik atau kebalikannya, saldo kasnya lebih besar dari real yang ada di fisiknya. Kemudian kasus lain, ini sering juga biasanya di akhir tahun Bapak Ibu ya, sisa kas terlambat atau belum disetor. Ya, ini biasanya sisa UP atau TUP, nah itu terlambat disetorkan ke kas negara yang harusnya paling lambat di akhir tahun anggaran, itu lewat tahun. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin di Kabupaten Bantaeng jarang kejadian, paling hanya 1-2 kasus saja seperti ini. Sering terjadi sisa kas UP-TUP yang terlambat disetor. Kemudian ada penggunaan kas yang tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban, artinya ada transaksi belanja APBN tapi dokumen sumbernya tidak dilengkapi. Dan banyak permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, ini sering menjadi temuan berulang sebenarnya dari BPK. Ya, sering menjadi temuan berulang yang seharusnya bisa menjadi pembelajaran ya, jangan sampai kejadian. Mungkin di satker-satker lingkup Kabupaten Bantaeng ya jarang lah ya, jarang ada kasus-kasus seperti ini. Apalagi harapan saya tidak ada kejadian seperti di berita tadi, rekening pribadi digunakan untuk mengelola dana APBN ya, dana operasional misalkan dari Bapak Ibu, malah ditransfer atau dimasukkan ke rekening pribadi. Ini ada kejadian waktu saya masih di Kabupaten Palopo, Bapak Ibu. Waktu itu satker, salah satu satker penegak hukum lah, tidak usah saya sebut namanya, itu ada seperti itu kejadian. Sering terjadi kasus tapi jarang lah. Ya, ini harus menjadi perhatian kita bersama ya. Kemudian saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini temuan yang sering terjadi terkait pembukaan rekening ya, pengolahan rekening. Yang pertama yang seperti kita singgung tadi, dana disimpan pada rekening pribadi atau rekening yang tidak terdaftar di KPPN. Ya, rekening yang tidak terdaftar di KPPN ini maksudnya bagaimana? Artinya ada satker yang buka rekening di bank tapi tidak melalui permintaan persetujuan pembukaan dulu. Ya, ini ada beberapa kasus di triwulan 2 kemarin. Ada beberapa satker di Kabupaten Bantaeng setelah dilakukan rekonsiliasi di tingkat pusat. Nah, ternyata ditemukan ada rekening yang dibuka tapi belum terdaftar di SPRIN. Ya, SPRIN kita tahu bersama bahwa rekening itu satker rekeningnya harus terdaftar di SPRIN dulu setiap kali mengajukan persetujuan pembukaan. Nah, ternyata di SPRIN-nya itu tidak ada. Nah, ketahuan di belakang bahwa satkernya itu buka lebih dulu di bank tapi tidak ada izin. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi. Kebetulan di triwulan 2 itu ada 3 satker, tidak perlu saya sebut namanya. Nah, itu mudah-mudahan tidak terulang lagi karena kami sudah minta untuk ditutup ya rekening-rekening yang tidak mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, kemudian ada juga rekening satker yang ada di KPPN tetapi tidak tercatat di kementerian. Ini biasanya
rekeningnya setelah dibuka ya di sprint tapi tidak dilaporkan ke kementeriannya. Kemudian pemindahan ke rekening pribadi. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini beberapa temuan yang sering berulang terjadi terkait dengan pengolahan rekening. Nah, kemudian terkait pembukaan dan penggunaan rekening, nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembukaan rekening itu pada bank itu baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari KPPN. Ya, jadi maksudnya harus ada permohonan persetujuan pembukaan rekening dulu, ya, persetujuan permohonan pembukaan rekening dari KPPN. Nah, surat persetujuan itu yang menjadi dasar bagi Satker untuk membuka rekening pemerintah, apakah rekening pengeluaran atau rekening penerimaan. Ya, itu dasarnya untuk membuka rekening tersebut di bank. Ya, jadi kalau membuka rekening tanpa persetujuan, maka ini melanggar ketentuan yang diatur di PMK 182 tahun 2017, ya, dan itu harus ditutup. Ya. Nah, kemudian pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran atau rekening lainnya ya, RPL, diberi nama sesuai dengan penamaan rekening oleh KPPN, ya, sesuai dengan yang tercantum dalam surat persetujuan. Jadi namanya juga tidak bisa ngasal. Jadi namanya sudah ada format bakunya, itu ada di PMK 182 penamaannya, dan yang memberikan nama itu dari KPPN ya. Nah, dari nama itu tercantum di surat persetujuan yang disampaikan kepada Satker. Nah, nanti ketika buka di bank, formatnya harus mengikuti nama rekening yang sudah dicantumkan oleh KPPN di surat persetujuan pembukaan rekening. Kemudian bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelola ya atas nama pribadi ya, seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya ya bendahara diwajibkan untuk menggunakan rekening atas nama jabatan ya. Jadi namanya itu kalau Bapak Ibu lihat rekeningnya, misalkan rekening pengeluaran itu BPG. BPG itu bendahara pengeluaran, kode KPPN 056, kemudian nama Satker. Kalau bendahara penerima berarti BPN kodenya ya. Kemudian rekening lainnya itu RPL. Semua sudah ada formatnya ya, format bakunya. Kemudian terkait dengan pelaporan saldo rekening ya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga hal penting yang perlu Bapak Ibu cermati. Saya pikir pahamlah semua bendahara ya kewajibannya ya. Jadi Satker itu harus menyampaikan laporan saldo rekeningnya, rekening yang dikelola. Kalau misalkan Satker itu punya bendahara pengeluaran, punya juga bendahara penerimaan, berarti dia harus menyampaikan saldo rekening penerimaan dan pengeluarannya. Nah, kemudian kalau misalkan ada rekening lainnya, misalkan rekening hibah, rekening penampungan atau rekening titipan, dana titipan, itu juga disampaikan semua di daftar saldo rekening yang disampaikan. Ini ingat Bapak Ibu ya, paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau misalkan tanggal 10-nya hari libur, berarti disampaikan hari kerja sebelum ini, tanggal 9 misalkan. Nah, kalau tanggal 10-9 libur, berarti paling lambat tanggal 8. Saya pikir Bapak Ibu paham lah ya, karena idealnya ketika Bapak Ibu menyampaikan LPJ, maka sampaikan juga saldo rekeningnya, laporan saldo rekeningnya. Ya, formatnya itu sudah baku ya, di PMK 182 itu. Seperti yang Bapak Ibu kirim lah. Cuman sering kita temukan Satkernya itu agak lambat, saya lihat ya, mengirim. Ini kan pengirimannya lewat email saja ya. Lewat email, lewat scan, soft copy, harusnya tidak begitu repot. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan LPJ, mengupload tadi ke LPJ di sprint, jangan lupa disampaikan juga laporan saldo rekeningnya lewat email ya, di email yang bank.kppn.bantaeng@gmail itu ya. Nah, kemudian saya ingatkan juga seringkali ketika Satker menyampaikan saldo rekening, ada yang cuma menyampaikan daftar saldo rekeningnya.
tapi lupa melampirkan rekening koran. Jadi di samping daftar saldo rekening disampaikan, ya, seluruh rekening yang dikelola oleh Satker Bapak Ibu, lampirkan juga rekening korannya. Masih ada beberapa Satker cuma menyampaikan daftar saldo, tidak menyampaikan rekening koran. Padahal kami di KPN itu harus memonitor, memastikan, memverifikasi bahwa daftar di saldo yang tercantum di daftar saldo rekening itu sesuai dengan yang tercantum di rekening koran nilainya, ada kesesuaian. Nah, kadang juga ada yang menyampaikan rekening koran tapi tidak lengkap. Misalkan dia punya 3 rekening, dia mengelola 3 rekening, rekening pengeluaran, rekening penerimaan, ada juga rekening lainnya, misalkan rekening hibah. Nah, kadang yang dilampirkan rekening koran itu 1 saja atau 2 saja, tidak lengkap. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan hal ini ya dengan baik, menyampaikan tepat waktu laporan saldo rekeningnya dan lengkap ya, lengkap dengan rekening korannya, seperti itu ya. Nah, kemudian nah ini terkait pengelolaan rekening ya, pengelolaan rekening milik Satker. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya, untuk pembukaan rekening itu harus ada persetujuan dari kuasa bun ya, dalam hal ini KPPN untuk kuasa bun di daerah atau di tingkat pusat, Satker Kementerian Lembaga itu di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Kemudian pembukaan rekening itu hanya bisa di bank-bank yang sudah kerjasama dengan Kementerian Keuangan ya, bank-bank umum yang sudah ada perjanjian kerjasamanya. Adapun bank-bank yang tidak masuk dalam perjanjian kerjasama itu tidak bisa. Kemudian rekening, nomor rekening itu semua direkam di aplikasi Sprint ya, sudah by system ya, mulai dari persetujuan pembukaan rekening itu memang tidak dilakukan secara manual lagi, tetapi dia dilakukan melalui aplikasi Sprint ya. Kemudian ingat pelaporan rekening ya, jangan lupa setiap bulan tanggal 10. Jadi kalau Bapak Ibu sampaikan LPJ, upload di Sprint, sampaikan di Butini hard copy-nya juga. Jangan lupa dikirim juga saldo rekeningnya ya, di lewat email seksi bank. Nah, kemudian terkait pengoperasian rekening, semua rekening penerimaan, rekening pengeluaran itu semua sudah masuk di program TNP namanya, Treasury National Polling ya, Treasury National Polling. Jadi apa itu TNP? Jadi rekening Bapak Ibu kan itu dapat imbalan jasa ya, dalam bentuk jasa giro atau bunga dan semisalnya. Nah, nanti bunganya itu, jasa gironya itu atau bagi hasilnya, nah itu akan otomatis masuk ke rekening pusat. Nah, rekening bank pusat, misalkan Satker Kementerian Ibu, Kementerian Lembaga Ibu ada 500 Satker, maka remunerasinya itu, jasa gironya itu otomatis masuk ke pusat. Ya, imbalan jasanya tidak diberikan ke masing-masing rekening. Beda waktu mungkin tahun-tahun 2014 ke bawah ya. Nah, itu kadang ada jasa giro di rekening bendahara. Nah, kemudian jasa giro itu disetor ke kas negara. Nah, sekarang semua rekening pengeluaran, kemudian rekening penerimaan itu semua sudah harus terdaftar di TNP ya, Treasury National Polling. Artinya remunerasi imbalan jasanya itu langsung di-polling pada rekening Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini di Direktorat Pengelolaan Kas Negara di pusat. Jadi mereka yang dapat remun atas saldo rekening kementerian lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada juga sanksi blokir dan penutupan rekening. Jadi sanksi ini ada 2. Nah, dia bisa blokir, dia bisa dalam bentuk penutupan. Nah, itu kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan laporan saldo rekening, KPPN itu punya hak untuk melakukan blokir. Dalam hal ini blokir debit istilahnya. Atau Bapak Ibu buka rekening tanpa persetujuan. Nah, itu KPPN punya kewenangan untuk memblokir ataupun menutup rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di PMK. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian
Ini jenis-jenis rekening ya, sebagaimana diatur di PMK. Itu ada 3 jenis rekening secara umum, ada rekening penerimaan, kemudian ada rekening pengeluaran, dan rekening lainnya. Khusus untuk rekening pengeluaran itu diatur lagi di PMK yang baru ya, di PMK 183 tahun 2019. Nanti kita akan coba singgung sedikit, nanti lebih lanjut seperti apa itu teknisnya. Secara umum diatur di 2 PMK ini, PMK 182 tahun 2017, kemudian itu rekening secara umum, kemudian untuk rekening pengeluaran secara khusus diatur di PMK 183 tahun 2019 ya. Kemudian untuk temuan yang terkait dengan pengelolaan kas, di antara temuan BPK yang tadi kan kaitannya dengan pengolahan rekening ya. Nah, sekarang terkait pengolahan kas di bendahara, nah itu beberapa temuan yang sering terjadi, diantaranya adalah yang pertama misalkan ada penggunaan kas yang dikelola tanpa dasar atau tanpa bukti yang memadai. Artinya ada belanja negara yang tidak dilengkapi dengan dokumen sumber, ya dokumen sumber. Kemudian ada juga sering terjadi selisih antara fisik kas dengan catatan kelebihan atau kekurangan, atau jarang atau tidak dilakukan cash of name ya. Karena kita tahu bersama bahwa seharusnya bendahara itu melakukan rekonsiliasi ya, pemeriksaan kas minimal itu sekali sebulan yang dituangkan dalam bentuk berita acara ya, berita acara pemeriksaan kas ya, biasanya kita rekam di silabi itu. Jadi kalau direkam di berita acara pemeriksaan kas itu betul-betul dilakukan pemeriksaan fisiknya, case of name-nya, bukan hanya sekedar direkam di aplikasi, di silabi misalkan ya, tapi betul-betul dilakukan penelitian ya, fisik uang di berangkas dengan catatan pembukuan itu harus cocok ya. Kemudian terlambat atau tidak menyetorkan kas yang dikelola sesuai dengan ketentuan. Nah, misalnya ini di rekening penerimaan ya, di rekening penerimaan di ketentuannya kan kalau ada penerimaan disetor di hari yang bersamaan. Misalnya ada penerimaan hari itu tapi terlambat disetorkan ya, tidak sesuai ketentuan, tidak disetorkan misalkan pada hari yang berkenaan. Nah, semisal itu. Kemudian tidak mencatat secara tertib penerimaan dan pengeluaran kas pada BKU maupun buku pembantu. Ya, ini menyebabkan kadang ada selisih di BKU dengan buku pembantu kasnya atau buku pembantu banknya atau yang lain. Kemudian temuan lain juga kadang ada uang tunai yang disimpan di berangkas, biasanya itu melebihi ketentuan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak boleh lebih dari 50 juta di berangkas. Cuman kadang ada bendahara yang menyimpan lebih dari 50 juta. Nah, kalau misalkan ada lebih dari 50 juta, maka bendahara itu wajib membuat berita acara keadaan kasnya ya, supaya terjelaskan itu apa penyebabnya sehingga uang tunai itu bisa di berangkas itu bisa lebih dari 50 juta ya. Kemudian ini juga bendahara tidak secara tertib menyampaikan LPJ menyampaikan LPJ ke KPN ya. Nah, ini saya pikir ya kalau bendahara KPPN lingkup KPN oke lah, karena setahu saya itu Bu Tini sepertinya jarang ya menerbitkan atau tidak pernah mungkin menerbitkan sanksi surat teguran. Jadi saya rasa untuk bendahara di lingkup KPPN ini aman ya, tidak ada masalah lah ya, tepat waktu lah. Hanya saja mungkin kalau saya lihat pengalaman dari biasa ngobrol dengan Bu Tini yang menangani LPJ, kadang itu tepat waktunya hanya di penyampaian ADK saja. Ya, tepat waktu disampaikan ADK, tapi hard copy-nya suka terlambat. Ya, sering terlambat. Nah, ini mohon jadi perhatian Bapak Ibu. Jadi
jangan hanya ADK yang tepat waktu, tapi LPJ juga hard copy, ya. Mohon untuk disampaikan tepat waktu, ya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Kadang ada laporan dari Bu Tini itu langsung rapel, kadang 3 bulan, 4 bulan sekaligus, ya. Jadi mohon menjadi perhatian untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut sebentar. Nah, ini tanggung jawab bendahara, saya pikir Bapak Ibu paham lah ya tanggung jawab bendahara itu. Jadi Bapak Ibu selaku bendahara itu dia kan jabatan fungsional ya. Jadi dia sebenarnya bertanggung jawabnya bukan kepada KPA ya, tapi dia bertanggung jawab langsung kepada kuasa bun, dalam hal ini KPPN ya. Kalau ada bendahara pengeluaran pembantu di Satker Bapak Ibu, maka dia bertanggung jawab kepada bendahara pengeluarannya. Kemudian bendahara pengeluaran maupun penerimaan itu bertanggung jawab kepada KPPN. Nah, makanya ada LPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus disampaikan. Kemudian saya lanjut. Ya, ini terkait penata usahaan kas ya. Ya, jadi bendahara harus menata usahakan seluruh uang yang dikelolanya. Ini jelas ya, sebagaimana diatur di PMK 162 2013. Kemudian bendahara juga wajib menggunakan rekening atas nama jabatan ya, bukan atas nama pribadi. Kemudian penarikan uang dari rekening bendahara itu menggunakan cek yang ditandatangani oleh KPA dan atau PPK ya, atas nama KPA dan bendahara. Jadi ini untuk rekening giro. Nah ini jelas saya pikir ya. Kemudian ini untuk bendahara penerimaan. Ya ini ketentuannya sebagaimana diatur di PMK 162. Jadi yang perlu diatur terkait penerimaan negara itu harus ketentuan ya, harus disetor paling lambat akhir hari kerja. Ya, kecuali mungkin kondisi satkernya Bapak Ibu secara geografis agak susah, kemudian jarak tempuh ke bank pos persepsi jauh, maka itu bisa mengajukan izin ke Kanwil untuk diberikan dispensasi agar bisa menyetor di hari kerja berikutnya. Tapi secara umum, bendahara penerimaan itu, setiap penerimaan negara yang diterima itu harus disetor paling lambat hari kerja berkenaan. Ya. Kemudian, nah ini bendahara pengeluaran ya. Jadi setiap akhir hari kerja, maksimal uang persediaan UPT-UP yang ada di berangkas itu tidak boleh lebih dari 50 juta ya. Kalau lebih dari 50 juta seperti yang saya singgung tadi ya, maka harus dibuatkan berita acara keadaan kasnya ya, yang menjelaskan penyebabnya kenapa bisa selisih. Ya, kemudian bendahara dapat memberikan uang muka kerja. Kemudian pada akhir anggaran juga harus disetorkan kas negara. Ini jelas ya. Sisa UPT-UP disetor ke kas negara. Kemudian sisa LS, kalau misalkan ada LS di bendahara, misalkan untuk bayar perjalanan dinas atau apa, kemudian ada sisa, ya, ada kelebihan, maka kelebihannya itu harus di-store ya, di-store ke kas negara paling lambat 90 hari kerja sejak tanggal SP2D ya, bisa dia melalui mekanisme SSPB ya, surat setoran pengembalian belanja ya. Nah, kemudian ini terkait pembukaan bendahara ya, bisa Bapak Ibu baca. Jadi pembukaan bendahara sekarang di KPPN itu ada 2 aplikasi ya terkait pembukaan bendahara. Pertama untuk Sakti. Sakti ini baru ada di Satker lingkup Kementerian Keuangan saja di BA 015. Kemudian untuk Satker di luar Kementerian Keuangan itu masih menggunakan aplikasi SAS ya 2020.
atau aplikasi Silabi ya, menu untuk bendaharanya Silabi. Kemudian terkait pemeriksaan kas bendahara ini, jadi pemeriksaan ini harus dilakukan secara berkala, Bapak Ibu ya. Pemeriksaan kas itu minimal dilakukan pertama kalau misalkan ada pergantian bendahara, bendahara baru, bendahara lama ke bendahara baru, serah terima, maka di situ harus ada pergantian harus ada pemeriksaan kas yang dituangkan dalam berita acara. Kemudian kalau melakukan rekonsiliasi internal yang minimal sekali sebulan ya, biasanya di akhir bulan. Nah, itu minimal 1 kali sebulan itu harus dilakukan berita acara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas yang biasa direkam di Silabi ya, Bapak Ibu paham lah ini ya. Kemudian kadang kalau misalkan ada sewaktu-waktu ada pemeriksaan ya dari tim pemeriksa, apakah dari kanwilnya Bapak Ibu atau dari pusat, dari Itjen atau dari BPK, nah itu maka di situ akan dilakukan pemeriksaan kas. Kemudian dituangkan dalam berita acara dan memuat diantaranya adalah kesesuaian kas tunai di berangkas dengan rekening di pembukuan, apakah sesuai apa tidak. Kemudian kalau misalkan rekening penerimaan, apakah sesuai penyetoran penerimaannya tepat waktu atau tidak. Kalau misalkan ada selisih, maka harus ada penjelasan atas selisih, ya selisihnya. Lanjut kemudian terkait dengan penyampaian LPJ bendahara, ya. Nah ini saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya, karena LPJ-nya ini kan semua sudah by system ya, aplikasi Silabi. Nah, kemudian di LPJ itu harus ada data-datanya, minimalnya itu ada terkait keadaan pembukuannya, kemudian bagaimana kondisi kas di akhir bulan, kemudian ada lampiran terkait hasil rekonsiliasi internal, kemudian kalau ada selisih, harus ada penjelasan atas selisih itu apa penyebabnya. Kemudian penyampaiannya sama seperti laporan saldo rekening tadi, paling lambat tanggal 10, kalau tanggal 10-nya hari libur berarti disampaikan hari kerja sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian lampiran-lampirannya ya pahamlah semua Bapak Ibu ya, untuk rekening pengeluaran ya, LPJ bendahara pengeluaran harus ada berita acara pemeriksaan kasnya, berita acara rekonsiliasi, ada daftar saldo rekening, ya. Kemudian kalau misalkan ada penyetoran pajak, ya di buku pembantu pajak ada nilai, maka itu harus dilakukan validasi atau konfirmasi surat setoran, ya. Untuk konfirmasi surat setoran ini, untuk yang sekarang menangani itu Pak Malik namanya, Pak Alimuddin Malik. Ya, dulu itu di depan di MSKI sama-sama Pak Muhlis, tapi sekarang ada mutasi kemarin di bulan Juli Agustus itu. Sekarang yang nangani itu Pak Malik. Ya, jadi kalau ada misalkan konfirmasinya yang belum diproses atau mungkin ada terlambat disampaikan, dikirimkan lewat email, maka bisa menghubungi Pak Alimuddin Malik ya. Bukan saya lagi. Kemarin masih saya, sekarang ada pergantian. Kemudian lanjut. Nah, ini verifikasi LPJ bendahara oleh KPPN ya. Untuk LPJ penerimaan ini ada poin-poinnya apa-apa yang diteliti. Kemudian untuk pengeluaran, ini pekerjaannya Bu Tini ini di Seksi Vera ya. Verifikasinya ini pertama ada 2 macam ya. Pertama verifikasi otomatis ya secara sistem di Sprint. Setiap kali Bapak Ibu mengupload ADK LPJ di Sprint, maka sistem itu secara otomatis akan memvalidasi sendiri ya. Kalau ada saldo atau jumlah uang atau selisih atau data-data lain yang tidak sesuai. Kemudian di samping itu ada juga pengujian lewat hard copy. Jadi hard copy Bapak Ibu juga diteliti, misalkan lampirannya sesuai apa tidak, konfirmasi penerimaannya apakah sudah sesuai jumlahnya dengan yang tercantum di LPJ, dan pengujian lainnya. Seperti itu. Ini ranahnya ada di Bu Tini ya.
Oke. Ya, mungkin itu saja terkait temuan BPK yang berkaitan dengan LKPP 2019 ya. Secara umum temuan-temuan itu sebenarnya minim terjadi di Satker Lingkup KPN Bantaeng ya. Secara umum itu penyampaian LPJ secara umum sudah tepat waktu, mungkin hard copy-nya saja yang perlu diperbaiki ketepatan waktu penyampaiannya. Kemudian rekening ada beberapa satker yang buka tanpa izin, itu sudah kami minta untuk ditutup. Tapi secara umum tidak ada permasalahan yang cukup berat lah untuk satker di lingkup Kementerian Keuangan. Mungkin sebelum sesi pertanyaan, saya langsung saja ke materi berikutnya, Pak ya. Ini kita akan masuk ke terkait PMK 182 ini. PMK 182 di tahun 2017, saya coba buka slide-nya dulu. Oh ya, Bapak Ibu yang mau slide-nya itu ada di running text di bawah, ada link-nya. Di s.id materi rekening. Jadi slide yang saya bawakan ini sudah saya share di Google Drive. Linknya ada di s.id materi rekening. Itu bisa dilihat di running text yang ada di bawah itu. Coba saya buka slide-nya dulu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanyakan tadi terkait temuan BPK sambil saya cari slide-nya dulu. Ini suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Jelas, Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Ini saya langsung masuk ke PMK 182 tahun 2017 ya, tentang pengelolaan rekening milik Satker Lingkup Kementerian Lembaga. Ya, jadi ini PMK sudah 3 tahun ya. Setelah PMK 182 ini ada turunannya lagi, PMK 183 tahun 2019 yang mengatur khusus untuk rekening pengeluaran. Nah, jadi PMK 182-nya ini yang 2017 itu rekening secara umum, pengeluaran, penerimaan, rekening lainnya ya, seperti rekening hibah atau rekening titipan, rekening penampungan. Kemudian terkait persetujuan pembukaan rekeningnya, laporan saldo rekening, penatausan rekening, ini semuanya diatur di PMK 182. Nah, tapi untuk rekening pengeluaran secara khusus itu aturannya di PMK 182 ini sudah dicabut. Dia diatur secara khusus di PMK 183. Nanti kita coba singgung sedikit ya setelah materi ini ya. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, ini komposisi rekening pusat ya. Nah, ini kebetulan karena ini slide lama ya, 2017 aturannya. Jadi rekening terakhir data akhir Desember itu seperti ini komposisinya ya. Nah, totalnya ada 34.500 rekening. Nah, ini sudah ada penyesuaian ya. Karena ini data lama ya. Dan kebanyakan rekeningnya itu di BRI seperti Bapak Ibu bisa lihat di grafiknya ya, di chartnya itu. Kemudian dari 34.000 rekening ini 7.000 sudah ada fasilitas CMS-nya atau internet banking-nya.
Kemudian ada beberapa rekening yang ada fasilitas kartu debitnya. Ya, untuk 34.000 rekening ini yang porsi paling banyak itu ada di Kementerian Agama, Bapak Ibu ya, rekening Kementerian Agama kita ketahui bersama satkernya ada banyak. Jadi Kemenak ini porsi kepemilikan rekeningnya paling besar karena di satu daerah itu satu satker itu punya beberapa dipa ya. Satu Kementerian Agama, misalkan Kementerian Agama Bantaeng itu ada 4 atau 5 itu misalkan rekeningnya. Kadang ada sampai 8 malah. 8 satker, makanya ada 8 rekening. Kemudian ada rekening selain rekening pengeluaran, ada juga rekening pengeluaran lainnya, RPL ya. Itu yang dominan itu di satker-satker Mahkamah Agung ya. Itu karena mereka punya rekening dana titipan namanya. Nah, rekening dana titipan di satker-satker MA itu yang dominan untuk rekening pengeluaran lainnya, RPL. Kemudian untuk rekening penerimaan itu yang dominan itu Polri. Satker Polri, rekening penerimaan, ada juga rekening lainnya biasanya itu rekening hibah ya. Rekening hibah. Nah, kemudian untuk di Satker Kementerian Keuangan di rekening lainnya ini RPL-nya itu kebanyakan untuk rekening penampungan sementara untuk menampung dana tukin ya, tunjangan kinerja. Nah, ini gambaran umum terkait komposisi rekening pusat. Ya, kita bisa lihat jumlahnya sangat besar dan di tahun 2020 ini akan dilakukan namanya restrukturisasi rekening, Pak. Jadi perampingan rekening. Jadi banyak rekening-rekening yang ada di Satker itu sampai akhir tahun ini rencananya akan kita alihkan semua ke rekening virtual atau virtual account. Yang nanti akan kita bahas terkait rekening virtual ini di pembahasan di PMK 183 ya tahun 2019. Kemudian ini aturannya ya, saya pikir sudah jelas ya, dasar hukum terkait pengelolaan rekening. Kemudian, nah ini terkait latar belakang lewat. Nah ini latar belakang dari PMK 182 itu, pertama adalah dalam rangka simplifikasi ya, penyederhanaan pengelolaan rekening. Jadi dengan adanya PMK 182 ini semua persetujuan rekening ada penyederhanaan SOP-nya ya. Diharapkan bisa lebih cepat proses penerbitan persetujuannya. Kemudian banyak lampiran-lampiran permohonan persetujuan rekening itu disederhanakan di PMK 182 itu hanya menyampaikan surat permohonan saja dan surat kuasa. Jadi lampirannya itu hanya surat kuasa saja untuk rekening pengeluaran dan penerimaan ya. Untuk rekening lainnya misalkan hibah ada tambahan lagi register hibah. Tapi secara umum itu hanya surat persetujuan dan lampiran surat kuasa saja dengan dibubuhi materai. Kemudian disampaikannya itu langsung melalui aplikasi Sprint sekarang ya. Tidak lagi persuratan secara manual, tapi Satker mengupload langsung surat permohonan beserta lampirannya itu lewat aplikasi Sprint. Nah, demikian juga persetujuan dari KPN juga akan disampaikan juga lewat Sprint juga. Jadi ada penyederhanaan sistem. Mungkin kalau ada waktu lain ya, karena untuk mungkin tutorial penggunaan aplikasi Sprint-nya untuk persetujuan pembukaan rekening tidak mungkin kita sampaikan sekarang karena waktunya terbatas. Di waktu yang lain kalau ada waktu kita akan mungkin buka kelas cara D ya terkait penggunaan aplikasi Sprint ini yang berkaitan dengan persetujuan atau penatausahaan rekening. Kemudian, nah ini beberapa ada jenis-jenis rekening juga yang sebelumnya belum tertampung di PMK yang lama.
itu ada tambahan ya di PMK 182 itu ada tambahan seperti rekening penyaluran dana hibah langsung ya, rekening PDHL ya. Biasanya adanya di Satker KPU dan Satker Polres ini ya. Itu adanya di PMK 182, kemudian ada juga rekening penyaluran dana bansos, kemudian rekening kerjasama itu diatur di PMK 182. Kemudian ini juga terkait temuan BPK ya terkait pengelolaan rekening pemerintah karena BPK menilai waktu itu Bendahara Umum Negara itu belum optimal ya, belum optimal dalam hal menata usahakan rekeningnya. Nah, karena waktu di 2017 itu BPK itu melakukan sampling ya, sampling pada data rekening pemerintah ternyata banyak selisih antara data yang tercatat di Bank Umum yang membuka rekening serta catatan rekening yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, makanya setelah terbit PMK ini dibuatlah aplikasi Sprint ya, sistem pengelolaan rekening terintegrasi untuk meminimalisir adanya selisih atau temuan-temuan yang masih keliru ya, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kemudian saya coba lanjut slide berikutnya. Nah, ini pengaturannya ya, apa-apa yang diatur di PMK 182 ini kita skip saja. Nah, kita masuk, ini jenis rekening milik Satker ya. Nah, ini jenis-jenisnya ada 3 macam ya, rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan rekening lainnya. Semuanya itu bentuknya giro, kecuali untuk rekening lainnya, itu bisa dalam bentuk deposito ya, tapi ini khusus untuk Satker BLU ya, Satker Badan Layanan Umum. Kalau di lingkup KPPN Bantaeng nggak ada, kebetulan belum ada Satker BLU. Ini saya. Nah, jadi ini tidak boleh dalam bentuk tabungan ya, Satker rekeningnya itu harus dalam bentuk giro. Lanjut. Nah, ini jenis rekening milik Satker. Bentar ya. Ini jenis-jenisnya kita skip saja. Kemudian rekening penerimaan, ini untuk rekening penerimaannya mekanismenya ya. Jadi tujuannya itu untuk PNBP fungsional, ya khusus penerimaan negara yang fungsional yang biasanya ada di DIPA ya, halaman berapa DIPA tercantum. Kemudian prosesnya juga menggunakan MPN generasi kedua ya untuk penyetorannya ya. Dalam hal ini aplikasi Simponi. Cuman ini ada update karena ini slide 2017. Sudah ada MPN generasi ketiga saat ini ya, di mana penyetorannya itu kalau dulu hanya dibatasi di teller atau ATM ya. Sekarang sudah bisa di marketplace ya, penyetoran melalui marketplace. Misalkan seperti di Tokopedia atau Bukalapak ya, itu sudah ada layanan penerimaan negara, penyetoran penerimaan negara yang dia sudah masuk MPNG 3 sekarang. Ini saya lanjut, saya skip saja. Nah, ini rekening pengeluaran ya, peruntukannya adalah untuk ya, belanja operasional ya, secara umum. Kemudian ini RPL untuk BLU, ini saya skip saja karena tidak ada Satker BLU di sini. Nah, ini juga saya skip ya untuk rekening perwakilan RI di luar negeri. Tidak ada juga. Kemudian ini saya skip juga. Ini kita skip saja, Pak. Yang langsung ke materi inti saja yang penting-penting.
Nah, ini mungkin ini ya yang perlu sedikit kita singgung. Ini terkait dengan prosedur pembukaan rekening. Nah, jadi prosedur pembukaan rekeningnya, Bapak Ibu sekalian, jadi alurnya bagi yang misalkan suatu nanti mau buka rekening baru, ya, atau satkernya mungkin mau buka rekening lainnya ya, selain rekening pengeluaran, itu ada alurnya sebagaimana diatur di PMK 182. Nah, semua alur ini sekarang dilakukan melalui aplikasi Sprint, Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari awal Satker mengajukan permohonan persetujuan rekening, ya, permohonannya ini di surat permohonan beserta lampirannya, surat kuasa, itu disampaikan melalui aplikasi Sprint. Jadi ada menu transaksi rekening ya di Sprintnya Bapak Ibu, user bendahara, menu untuk pembukaan rekening. Jadi di situ Bapak Ibu tinggal mengupload surat persetujuannya beserta lampiran surat kuasanya ya melalui aplikasi Sprint ini. Nah, untuk format permohonan persetujuan beserta surat kuasa ini ada di lampiran PMK 182. File PMK-nya itu ada share di link yang sudah saya kasih tadi. Nah, kemudian nanti di KPPN akan diproses ya. Jadi Bapak Ibu mengajukan permohonan persetujuan. Permohonan persetujuannya ini diproses KPPN menjadi surat persetujuan pembukaan rekening. Itu paling lambat 5 hari kerja. Kalau kita ngelihat SOP-nya itu 5 hari kerja sejak permohonan Bapak Ibu diterima. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalkan buka rekening baru, kemudian permohonannya sudah diupload di Sprint, KPPN terima itu 5 hari kerja kalau ngelihat SOP-nya sih ya. Nah, cuman pengalaman kami tuh nggak pernah sampai 5 hari sih. Biasanya 1 hari, paling lama tuh 2 hari kerja sudah selesai. Karena kadang Satker itu ya butuh cepat tuh. Jadi kadang juga Satkernya itu telepon terus. Pak, bagaimana pembukaan rekening saya, Pak? Sudah jadi belum? Gitu. Jadi biasanya itu 1 hari tuh paling lama 2 hari lah. Itu sudah terbit persetujuannya. Nah, surat persetujuan dari KPPN ini nanti diupload oleh KPPN di Sprint, nanti Satker download, ada menunya, menu untuk download surat persetujuan itu. Nah, kemudian surat persetujuan ini yang menjadi dasar Satker untuk ke bank ya, untuk buka rekening. Ya, misalkan di Satker itu sudah cantumkan di permohonannya itu mau buka di bank apa, misalkan dibuka BRI. Nah, nanti di persetujuan KPPN itu sudah ada format penamaan rekeningnya apa, itu disampaikan oleh Satker ke bank. Jadi ketika Satker buka rekening, itu harus ada surat persetujuan pembukaan. Kalau tidak ada, nah itu melanggar ketentuan. Kalau sampai ketahuan nanti, itu bisa ditutup atau diblokir minimal. Ya, seperti itu ya. Nanti tinggal diajukan ke bank, surat persetujuan beserta dokumen lain yang mungkin diminta oleh atau dipersyaratkan oleh bank terkait ya, beserta surat kuasanya. Jadi surat kuasa itu sebenarnya Bapak Ibu selain dibuat untuk KPPN juga dilampirkan ketika buka rekening di bank di samping surat persetujuan dari KPPN. Nah, nantinya kalau sudah dibuka rekeningnya, ya, disetujui oleh banknya, kemudian sudah dibuka rekening pemerintahnya, apakah itu rekening pengeluaran atau penerimaan atau rekening lainnya, ya. Setelah itu Satker harus buat laporan pembukaan rekeningnya. Oh ya, tapi perlu diingat, surat persetujuan pembukaan rekening itu masa berlakunya hanya 15 hari kerja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat persetujuan pembukaan rekening, itu segeralah diproses secepatnya ke bank untuk dibuka rekeningnya. Karena masa berlakunya itu hanya 15 hari kerja saja.
nanti setelah rekening dibuka, Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk menyampaikan laporan pembukaan rekeningnya ya. Ya, setelah rekening dibuka oleh bank, sampaikan laporan pembukaan rekening. Bagaimana cara penyampaiannya? Penyampaiannya juga di aplikasi Sprint juga. Nah, jadi laporan pembukaan rekening itu formatnya ada di PMK 182 juga. Formatnya silakan dilihat nanti. Nah, nanti diupload di menu transaksi rekening juga ada menu untuk pelaporan pembukaan rekeningnya. Ini penting karena kalau Bapak Ibu tidak melaporkan rekening yang sudah dibuka tadi, nanti tidak akan tercatat di Sprint. Nah, kalau tidak tercatat di Sprint, nanti ketika ada rekonsiliasi di tingkat pusat antara kementerian lembaga Bapak Ibu, antara Bank Umum, Bank Pusat dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, nanti akan selisih. Karena di bank sudah tercatat ada rekening yang Bapak Ibu buka, tapi di sisi KPPN, ya datanya yang digunakan oleh Direktorat PKN itu belum ada karena belum dilaporkan di Sprint. Jadi jangan lupa untuk segera melaporkan ya, melaporkan pembukaan rekeningnya. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini terkait dengan penamaan rekening. Nah, untuk penamaan rekening itu sudah ada format bakunya. Ya, yang ngasih nama itu bukan Satker ya, tapi KPPN. KPPN yang ngasih nama rekeningnya nanti dicantumkan di surat persetujuan pembukaan rekening. Nah, yang Bapak Ibu nanti bawa ke bank. Jadi ada format bakunya untuk rekening penerimaan itu depannya ada BPN ya, bendahara penerimaan ya. Kemudian kode KPPN-nya, dalam hal ini kalau Bantaeng misalkan 056 ya, baru nama satkernya Bapak Ibu, misalkan BPN 056 UPP Yene Ponto misalkan ya, kalau ada rekening penerimaannya ya. Kemudian rekening pengeluaran juga ya pakai format BPG 056 kemudian nama satker, ya, dan seterusnya ya. Ini sudah ada format bakunya. Untuk nama satkernya sendiri bisa disingkat. Misalkan kalau terlalu panjang ya, karena ada beberapa bank itu dibatasi jumlah karakter nama rekeningnya. Nah, misalkan kalau BPD kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 26 karakter atau apa itu. Atau apa itu, kurang tahu. Pokoknya ada beberapa satker. Ya, jadi untuk nama satkernya itu bisa disingkat. Tapi penamanya itu KPPN yang buat ya. Nanti dicantumkan di surat persetujuan pembukaan rekeningnya. Kemudian, nah ini lanjutan yang tadi ya. Nah, jenis-jenis rekening ya. Untuk rekening pengeluaran itu ada banyak macam. Nah, ini perubahan bank tempat pembukaan rekening. Nah, kadang ada kasus juga satkernya itu mau pindah rekening ya. Misalkan awalnya pertama di BRI, rekening bendaharanya ya, atau rekening penerimanya. Nah, mau pindah misalkan ke Mandiri ya, kebetulan mungkin Bank Mandirinya dekat sama kantornya ya, sebelahan misalkan. Atau mungkin ada yang banknya nawari apa gitu ya, sesuatu yang menggiurkan misalkan ya, cicilan atau apa itu. Akhirnya satkernya pindah bank gitu ya. Pindah bank. Nah, satker itu bisa ngajukan permintaan perubahan bank tempat pembukaan rekeningnya. Jadi misalkan sudah punya rekening pengeluaran ya BPG 056 Polres Bantaeng, misalkan di BRI. Nah, ini rekening BPG 056 ini Polres Bantaeng mau dipindah dari BRI misalkan ke Mandiri. Nah, itu satker harus mengajukan permohonan juga. Permohonan yang sama seperti waktu dulu buka rekening. Ya, cuman lampirannya tidak perlu surat kuasa lagi. Itu formatnya ada di PMK ini ya.
Jadi alurnya sama seperti waktu buka, jadi Satker mengajukan permohonan perubahan bank dari bank apa semula menjadi bank apa, alasannya apa, itu ada di formatnya itu. Ini juga lewat sprint, ya, penyampaiannya itu di sprint juga, diupload di sprint. Nanti di KPPN akan meneliti apakah permohonannya itu disetujui atau ditolak. Ya, kalau disetujui, nanti KPPN akan terbitkan surat persetujuan, ya, misalkan untuk pindah ke Mandiri. Nanti ini yang menjadi dasar Satker untuk buka rekening yang baru di bank yang baru. Nah, surat persetujuan perubahannya ini. Nah, nanti setelah buka rekening yang baru, ya, saldo dari rekening yang lama itu dipindah. Nah, dipindah ke rekening yang baru. Kemudian rekening yang lama yang di BRI itu ditutup. Ya, ditutup. Setelah saldonya dipindahkan ya ke Mandiri, misalkan ya rekening barunya ditutup, yang di BRI setelah itu dilaporkan. Laporannya ada dua. Ya. Pertama, laporan pembukaan rekening yang baru di Mandiri. Kemudian yang kedua, laporan penutupan rekening yang lama yang di BRI. Ya, dua-duanya ini harus dilapor. Kalau salah satunya tidak dilapor, nanti akan ada selisih saat rekonsiliasi di tingkat pusat. Nah, kalau selisih pasti kami yang di bawah di KPPN akan dihubungi, pasti kami hubungi Satkernya untuk nutup. Dan ini semua dilaporkan di sprint juga, harus di sprint ya, karena masing-masing bendahara dan KPI itu punya user di sprint, ya, punya user. Jadi jangan sampai ada Bapak Ibu yang lupa, misalnya user KPA-nya lupa, itu tolong segera dilapor. Jangan sampai suatu saat nanti buka rekening, ternyata belum punya user KPA di sprint. Nanti harus didaftarkan itu. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini pengoperasian rekeningnya. Ya. Pertama terkait Nah, terkait bunga atau nisbah atau jasa giro ya. Jadi rekening Bapak Ibu ini ada yang hilang tulisannya. Nah, Bapak Ibu ya, slide-nya ini agak-agak jaringan mungkin. Nah, ini sebagai gambaran saja, ini ada tulisan yang hilang. Nah, jadi rekening Bapak Ibu, rekening pemerintah itu ada yang namanya TNP ya, seperti yang saya singgung di awal ya. Jadi rekening pemerintah itu seluruh rekeningnya ya, rekening yang dikelola bendahara, baik itu pengeluaran maupun penerimaan, itu harus masuk TNP, program TNP, Treasury National Polling. Ya, jadi setiap rekening Bapak Ibu itu akan dapat jasa giro yang langsung dikonsolidasikan ke pusat, langsung masuk ke rekening pusat, kemudian disetorkan kas negara. Jadi tidak ada bunga atau jasa giro, saldo jasa giro yang ada di rekening TNP. Nah, kemudian ada rekening juga yang non-TNP, rekening non-TNP. Nah, ini pengecualian. Nah, biasanya itu ada di rekening BLU. Ya, kalau rekening BLU itu tidak masuk ke TNP. Kemudian ada juga rekening yang tidak, banknya itu tidak kerjasama dengan Kementerian Keuangan, itu masuk di non TNP, ya. Nah, kemudian ini slide-nya ada yang hilang. Ini untuk ininya nih. Di sini ini, oh ya, di sini sistem rekeningnya ini dia sudah elektronik ya. Ada dua opsi. Pertama, yang sudah ada fasilitas elektroniknya seperti CMS, ya, rekeningnya ada fasilitas CMS, kemudian auto debit,
Nah, kalau untuk bank yang belum ada, maka dia masih menggunakan cek atau bilet giro. Kemudian terkait virtual account, virtual account ini atau rekening virtual ini, jadi nantinya seluruh rekening Bapak Ibu itu akan dipindah, ya, migrasi ke virtual account. Rencananya sampai paling lambat akhir Desember itu, seluruh rekening Satker itu sudah akan menggunakan virtual account. Mungkin Bapak Ibu yang agak bingung dengan virtual account itu seperti kalau Bapak Ibu belanja di marketplace ya, toko online. Ya, di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak. Nah, biasanya itu ada metode pembayaran virtual account ya. Seperti di BRI misalkan ada namanya Briva ya, BRI virtual account atau BNI virtual account, Mandiri virtual account. Jadi ada rekening virtual. Nah, sifatnya itu dia bukan lagi dalam bentuk giro. Nah, ini nanti akan kita singgung di pembahasan slide selanjutnya, di materi selanjutnya ya. Di PMK 183 ya, nanti. Nah ini, jadi setiap rekening itu wajib memperoleh bunga ya, nisbah jasa giro, dan nanti akan disetorkan ke kas negara, ya, kas negara yang masuk TNP otomatis jasa gironya atau nisbahnya bagian sini itu langsung masuk ke rekening PKN ya di pusat. Kemudian bagi yang non TNP itu tidak disetor kas negara, ya, tidak disetor kas negara seperti di rekening BLU karena mereka punya perlakuan sendiri ya untuk BLU pengolahan rekeningnya. Mereka cukup menuangkannya di SP3 namanya ada pengesahan BLU ya untuk setiap jasa giro yang mereka dapat. Nah, kemudian terkait blokir rekening, jadi KPPN selaku kuasa bun di daerah itu punya kewenangan untuk melakukan blokir. Dalam hal ini namanya blokir debit. Blokir debit itu Bapak Ibu bisa menerima dana, ya, tetap bisa menerima dana di rekeningnya, tapi tidak bisa melakukan penarikan. Itu yang namanya blokir debit. Nah, blokir debit ini bisa dilakukan oleh KPPN dalam hal apabila KPPN menemukan Satker itu tidak memenuhi atau melaksanakan kepatuhan dalam penyampaian saldo rekening. Jadi ini penting Bapak Ibu ya, laporan saldo rekening ya. Kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan laporan saldo rekening tepat waktu, maka KPPN itu punya kewenangan untuk blokir debit. Artinya Bapak Ibu bisa ngajukan SPM, misalkan yang GU, ya dananya masuk tapi nggak bisa ditarik ya, pas ke bank masukkan cek ternyata diblokir. Nah, blokir ini baru bisa dicabut kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan kewajiban pelaporan saldo rekening ya. Tapi sejauh ini tidak ada lah ya, tidak ada di KPN Bantaeng ini kita melakukan blokir debit karena permasalahan pelaporan saldo rekening. Karena secara umum satker di Bantaeng ini sudah tepat waktu, kalaupun dia terlambat paling ya terlambat 1-2 hari lah ya. Karena kalau terlambatnya itu lebih dari sebulan ya, misalkan ini bulan apa nih? Bulan September ya, menyampaikan laporan saldo rekening Agustus. Nah, kalau misalkan sampai dengan tanggal 10 September, Satker tidak menyampaikan, itu KPPN sebenarnya terbitkan surat peringatan ya. Kalau dalam 1 bulan tidak disampaikan setelah terbit surat peringatan, maka di situ KPPN bisa menerbitkan surat perintah blokir rekening Bapak Ibu ke bank. Tapi sampai sejauh ini belum ada yang terlambatnya itu sampai sebulan ya. Paling lambat itu kalau saya lihat ya tanggal 15 paling lambat disampaikan. Nah, jadi perlu Bapak Ibu perhatikan ya dengan baik ya terkait ketentuan penyampaian laporan saldo rekening ini. Nah, kemudian terkait penutupan rekening, KPPN juga punya
wewenang untuk melakukan penutupan rekening. Penutupan rekening ini seperti apa? Misalkan ada rekening pasif. Rekening pasif ini adalah rekening yang sudah 2 tahun itu tidak digunakan. Ya, biasanya kadang ada satker ya, satker dinas, TP, itu rekeningnya dia kan dapat DIPA kadang tidak tiap tahun ya. Kadang tahun ini dapat, tahun depan tidak dapat. Nah, yang rekening-rekening yang seperti ini harus ditutup sebenarnya. Ya, satker dinas yang tidak dapat DIPA di tahun berikutnya, maka ditutup rekeningnya. Kalau misalkan sampai 2 tahun tidak ditutup, maka KPPN punya kewenangan untuk menutup rekening pasif tersebut. Kemudian KPPN juga punya kewenangan menutup rekening yang tidak sesuai ketentuan, ya. Tidak sesuai ketentuan, seperti misalkan dia buka tanpa persetujuan kuasa bun, ya. Buka rekening di bank, tidak ada persetujuannya. Tapi ini biasanya ketahuan nih. Kalau ada satker yang buka rekening, tidak pakai izin, nah itu akan ketahuan di tingkat pusat karena biasanya setiap triwulan itu ada rekonsiliasi rekening di tingkat pusat ya antara Bank Umum sama Direktorat PKN. Biasanya di situ ketahuan nanti kalau misalkan ada satker buka rekening ya, rekening pemerintah tapi tidak ada izin ya. Seperti itu. Nanti itu KPPN punya wewenang untuk memblokir atau menutup rekening tersebut. Kemudian ada rekening yang dibuka juga. Buka rekening, dapat persetujuan dari KPPN, sudah dibuka tapi nggak dilapor. Ya. Karena harusnya itu, kalau saya tidak salah itu 20 hari kerja sejak dibuka itu harus dilaporkan. Nah, kalau misalkan tidak dilaporkan, kemudian pas rekonsiliasi di tingkat pusat ketahuan, maka KPPN punya wewenang untuk menutup rekening tersebut. Nah, kemudian ada rekening juga yang tidak digunakan, tidak sesuai peruntukan ya. Misalkan rekening penerimaan tapi digunakan untuk menampung yang lain, misalkan dana titipan di rekening penerimaan ya, seperti itu ya. Kemudian ini perjanjian kerjasama ya. Jadi rekening pemerintah itu hanya bisa dibuka di rekening-rekening yang sudah ada kerjasama antara banknya dengan Kementerian Keuangan, ya, ada PKS-nya. Kenapa harus ada perjanjian kerjasama? Karena kalau tidak ada perjanjian kerjasama, nanti validitas datanya, ya, validitas datanya itu tidak akurat, ya. Karena kalau dalam perjanjian itu, Pak, di perjanjian kerjasama itu ada perjanjian pengiriman data secara host to host antara DJPB ya, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan banknya. Ada perjanjian pengiriman datanya sehingga bisa ketahuan apabila ada satker yang buka rekening tanpa persetujuan atau dia buka atau tutup rekening tapi tidak dilapor ke KPN. Makanya ada perjanjian kerjasama di situ supaya bisa menjamin ya, bisa lebih terjamin validitas data rekeningnya. Nah, untuk bank-bank yang sudah bekerja sama itu sebenarnya sudah cukup banyak ya. Nah, untuk di satker kementerian lembaga di lingkup Kabupaten Bantaeng itu hampir semuanya lah itu sudah kerjasama, sudah ada PKS dengan Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya itu Bank Sulselbar itu sudah masuk juga, ya. Jadi kita tegaskan lagi bahwa satker itu hanya diperkenankan untuk membuka rekening di bank yang sudah ada perjanjian kerjasama. Nah, selain di bank yang terdaftar itu maka tidak diperkenankan. Oke, selesai. Slide terkait PMK 182 sudah selesai. Ini masih ada satu slide lagi, Bapak Ibu ya. Ini waktunya sebenarnya sudah mepet sekali, tapi saya minta waktunya sedikit saja untuk menyampaikan satu slide lagi terkait PMK 183. PMK 183 ini khusus mengatur
tentang pengelolaan rekening pengeluaran, dan ada juga yang berkaitan dengan virtual account, ya, virtual account atau rekening virtual. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ini materinya, kalau mau download, mau lihat bisa di ini ya Pak ya, di s.id/materi rekening ya. Yang mau ngambil materi slide-nya ini sama PMK-nya, itu bisa di-download di s.id/materi rekening. Ini ada di running text di bawah ini Pak, tolong dibaca Pak Samsul ya. Saya sudah bikin cantik-cantik running text, nggak dibaca. Bentar Pak ya. Bapak Ibu, ini kita masuk ke materi terakhir. Saya coba jelaskan singkat mungkin ya, supaya tidak bisa selesai tepat waktu. Jadi di PMK 183 ini tahun 2019 ini mengatur khusus untuk rekening pengeluaran ya. Kemudian latar belakangnya ini bisa dilihat, latar belakangnya kenapa dilakukan terbitnya PMK ini. Ini bisa dibaca sendiri ya. Saya lanjut. Nah, ini dasarnya kenapa ada dilakukan restrukturisasi. Ini namanya restrukturisasi, Pak. Jadi terakhir itu 24.000 rekening. Ini jumlahnya sangat banyak sebenarnya ya. Jumlahnya banyak sekali dan agak sulit untuk dilakukan rekonsiliasi ya. Ya, istilahnya pengendalian saldo rekeningnya itu untuk pengeluaran ini agak ribet karena saldonya tersebar di banyak sekali rekening. Kemudian Satker juga masih harus menyampaikan laporan dalam bentuk LPJ ya, dalam bentuk dokumen fisik. Nah, ini salah satu dasar kenapa dilakukan restrukturisasi ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini 5 inti dalam pengaturan pengelolaan rekening milik kementerian lembaga. Jadi PMK 183 ini mengatur bahwa nantinya saldo rekening pengeluaran itu hanya ada satu rekening induk saja di setiap kementerian lembaga. Jadi rekening induk ini yang rekening gironya, Bapak Ibu ya. Rekening gironya. Jadi di setiap kementerian lembaga, di eselon 1-nya itu, setiap eselon 1 kementerian lembaga itu kita hanya buat satu rekening induk. Nanti bagaimana di satkernya? Di satkernya nanti tidak pakai rekening induk, rekening giro, tapi pakai rekening satker istilahnya. Rekening satker inilah yang virtual account yang saya singgung tadi, ya rekening virtual. Mungkin sebagian satker mungkin sudah ada yang terbiasa ya, kayak pembayaran PLN kalau tidak salah. PLN atau POS itu juga pakai rekening virtual itu, seingat saya. Jadi masing-masing satker itu punya rekening virtualnya untuk pembayaran tagihannya. Seingat saya begitu ya, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau saya tidak salah, di pos, kantor pos atau Telkom itu ada. Nah, jadi dikonsolidasi. Jadi hanya satu rekening induk di pusatnya, di KL-nya. Kemudian di satker-satker yang di bawah itu tidak pakai lagi rekening giro. Rekening yang seperti sekarang Bapak Ibu gunakan. Tapi
akan dialihkan ke rekening virtual yang kita istilahkan dengan rekening Satker. Kemudian untuk pemantauan seluruh saldonya dan transaksinya itu akan bisa dipantau secara online, secara real time ya di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Karena kalau sudah rekening virtual itu akan lebih mudah dikonsolidasi, ya, dipantau secara langsung ya dibandingkan waktu masih pakai rekening giro yang lama. Kemudian eselon 1 Bapak Ibu di Satker masing-masing itu sama bisa memantau seluruh saldo dan transaksi Satker secara online karena eselon 1-nya itu yang punya rekening induknya. Nah, sedangkan Satkernya yang di bawah itu hanya dalam bentuk virtual account ya, rekening-rekening Satker yang menginduk ke rekening yang ada di eselon 1. Kemudian penggunaan cek atau biljet giro yang selama ini Bapak Ibu gunakan itu nanti dialihkan kalau sudah pindah semua, migrasi semua ke rekening Satker virtual, maka mekanismenya itu bisa menggunakan digital banking seperti kartu debit, kemudian CMS, kemudian ada fasilitas dashboard untuk monitor. Jadi bisa transaksi selayaknya kartu debit biasa, ya melalui ATM dan sebagainya. Tidak perlu lagi menggunakan cek atau biljet giro. Nah, ini garis besar ketentuan di PMK-nya. Ini saya skip. Ini saya skip saja. Nah, ini strukturnya ya. Ini seperti ini gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di eselon 1 Kementerian Lembaga Bapak Ibu, ini anggaplah contoh misalkan di Kementerian Agama ya. Ditjen Bimas Islamnya. Nah, eselon 1-nya. Nah, jadi nanti di Ditjen Bimas Islam itu punya rekening induknya, ya rekening gironya, Nah, rekening gironya ini itu bisa dalam bentuk rekening operasional maupun non operasional. Jadi dia bisa punya rekening induk lebih dari satu. Nah, rekening induknya itu bisa lebih dari satu, bisa misalkan di Satkernya yang di bawah ya, Satker Kemenak itu nanti terdata dia ada di bank-bank mana saja. Misalkan di seluruh Indonesia ini, misalkan anggaplah di sini di ilustrasi, di eselon 1 itu punya Satker ada 20. 5 Satkernya ada misalkan di Bank BRI, kemudian sebagian Satkernya lagi ada di BNI, Mandiri, dan seterusnya. Nah, nanti eselon 1 itu akan buka rekening induk sesuai jumlah banknya. Jadi di BRI ada satu rekening induk, kemudian di BNI ada satu rekening induk, di Mandiri ada satu rekening induk, dan seterusnya. Jadi rekening induknya itu bisa lebih dari satu, mengikuti jumlah bank yang dibutuhkan. Nah, nanti Satker-Satkernya, misalkan di Wantayeng itu, ada yang punya rekening BRI, maka nantinya akan dibukakan rekening Satkernya di BRI, mengikut ke rekening induknya yang dibuka oleh eselon 1 di BRI. Kemudian kalau ada yang punya misalkan Bank Mandiri Syariah ya atau Bank BNI, nanti akan dibuka rekening Satker virtual account-nya mengacu kepada rekening induk di rekening induk eselon 1 yang ada di BNI dan begitu seterusnya ya. Jadi rekening induk ini sifatnya giro, kemudian dia menampung dana-dana yang sifatnya bisa operasional dan non operasional, tapi tidak bisa untuk melakukan transaksi debit dan kredit. Jadi sifatnya hanya konsolidasi, ya, mengkonsolidasi rekening-rekening Satker atau virtual account yang ada di Satker. Adapun rekening Satker Bapak Ibu nanti di Satker itu, nah itulah yang dipergunakan untuk transaksi debit kredit, ya, atau transaksi antar rekening dan menampung misalkan dana UPT-UP-nya Bapak Ibu atau LS bendaharanya dan sebagainya. Jadi transaksinya itu ada di virtual account-nya atau rekening Satkernya ini. Adapun rekening induknya itu sifatnya hanya memonitor rekening-rekening Satker yang ada di bawah. Seperti itu ya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi rekening pengeluaran ini ada 2 macam seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang rekening induk adanya di eselon 1 Kementerian Lembaga Bapak Ibu.
ya, rekening induknya. Kemudian untuk di Satker itu ada namanya rekening Satker atau rekening virtual. Ya, rekening induk ini sifatnya hanya mengkonsolidasi, ya, memonitor rekening-rekening Satker, ya. Jadi tidak untuk melakukan transaksi debit dan kredit, ya. Adapun untuk transaksi untuk operasional seperti untuk UP, TUP, LS dan yang lain-lain, nah itu ada di rekening Satker Bapak Ibu nantinya seperti itu. Bukan lagi dalam bentuk rekening giro yang sekarang ini, ya, akan pindah nantinya ke rekening virtual. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini khusus untuk rekening pengeluaran ya. Rekening virtual ini hanya untuk rekening pengeluaran. Nah ini gambarannya seperti ini ya. Jadi di rekening induk ini yang ada di eselon 1 di pusat, nah, nanti seluruh saldonya itu sebenarnya akan tercatat di sini. Seluruh saldo secara pencatatan di rekening, saldo rekening yang ada di Satker, rekening-rekening virtual yang ada di Satker akan tercatat di rekening induk. Nah, tetapi rekening Satker ini tetap pencatatannya itu ada di rekening virtual account atau rekening Satker Bapak Ibu ya. Pencatatannya, pengolahannya, pelaporannya, nah itu tetap ada di rekening Satker. Adapun rekening induk itu sifatnya dikonsolidasi istilahnya. Ya, saldonya itu dikonsolidasi. Jadi seperti sini dikasih ilustrasi ya, misalkan ada 5 Satker, saldonya ada 100, 200, 300 dan seterusnya, nanti terkonsolidasi saldonya di rekening induk. Tapi ini tidak bisa dipergunakan oleh rekening induk di KL, ini tidak bisa digunakan untuk transaksi. Ya. Transaksinya tetap di Satker Bapak Ibu, rekening Satker. Ini hanya sifatnya melakukan konsolidasi saja. Ya. Saya lanjut. Nah, ini seperti ini ya. Fungsinya ya, pembagian wewenangnya. Ini saya lanjut saja. Nah, ini seperti ini wewenangnya. Nah, jadi eselon 1 Bapak Ibu itu nantinya akan mengajukan permohonan rekening induk ke kuasa bun KPPN. Dalam hal ini kalau proses persetujuan untuk rekening induk ini hanya ada di KPPN Jakarta 1. Ya, karena Satker eselon 1 itu masuk wilayah kerjanya KPPN Jakarta 1. Jadi proses wewenangnya nanti di eselon 1 Bapak Ibu dia akan buka rekening induk pada bank umum ya. Kemudian nanti Satker Bapak Ibu itu ketika ingin membuka rekening Satker itu nanti lewat eselon 1-nya. Ya, mekanismenya agak beda dengan yang di PMK 182 2017 ya. Jadi nantinya untuk rekening virtual account ini permohonannya bukan ke KPPN Bantaeng ya, tapi mengajukannya ke eselon 1 Bapak Ibu. Ya, eselon 1 Bapak Ibu. Kalau mau buka ataupun penutupan. Nah, nanti permohonan Bapak Ibu sekalian untuk buka rekening Satker ini nanti akan diteruskan ya, diteruskan kepada eselon 1 Bapak Ibu kepada KPPN Jakarta 1 nantinya. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di bagannya nanti. Nah, ini gambaran umumnya seperti yang saya singgung tadi ya. Jadi rekening induk ini rekening giro, tidak bisa untuk transaksi debit kredit dan fungsinya itu hanya untuk memonitor aktivitas rekening Satker. Adapun rekening Satker itu ya, untuk melakukan transaksi debit kredit, kemudian ada fasilitas CMS-nya, ada fasilitas kartu debitnya, dan bisa untuk melakukan tarik tunai, apakah di teller atau di ATM. Jadi dia mirip seperti tabungan ya, rekening tabungan fungsinya. Dan tidak ada biaya administrasi karena ini rekening pemerintah. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan transaksi dengan rekening Satker ini tidak akan dipungut pajak atau biaya administrasi lainnya. Nah, ini referensinya, ini saya skip. Saya skip dulu.
Nah, ini mekanismenya ya, mekanisme pembukaan rekeningnya untuk virtual account itu. Jadi KPA itu Bapak Ibu sebagai Satker nanti akan mengajukan permohonan persetujuannya ke pimpinan eselon satunya ya di pusat untuk permintaan pembukaan rekening Satker ya, rekening virtual. Yang selanjutnya nanti akan diteruskan ke KPPN Jakarta 1 ya, KPPN Jakarta 1. Nah, jadi eselon 1 Bapak Ibu akan meneruskan. Nah, nanti akan diteliti permohonannya kalau sudah sesuai ya, misalkan sudah ada rekening induknya, misalkan Bapak Ibu mau buka rekening virtual di BRI, setelah dicek, oh iya ada rekening induknya di BRI nih, eselon satunya. Kemudian referensinya sudah oke. Nah, kalau sudah sesuai, nanti akan diterbitkan surat persetujuan pembukaan rekening. Ya, surat persetujuannya ini disampaikan langsung ke banknya, bank tempat Bapak Ibu akan buka nanti rekening virtual atau rekening Satker. Kemudian ditembuskan ke eselon 1. Nah, kemudian Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti bank umumnya akan memproses permintaan pembukaan rekening virtual, rekening Satker yang sudah diajukan tadi. Nah, kemudian akan diterbitkan oleh banknya itu pertama laporan pembukaan rekening, ya, laporan bahwa rekening Bapak Ibu sudah terbit, disampaikan ke eselon 1. Kemudian yang kedua, untuk kartu debitnya, fasilitas CMS-nya, dashboard-nya, baru akan diteruskan kepada Satker Bapak Ibu. Ya, mungkin di Bank BRI-nya di daerah itu akan terima, yang proses yang akan serahkan ke Bapak Ibu akan hubungi. Jadi seperti itu alurnya ya. Jadi mekanismenya. Nah, nanti setelah itu, setelah rekening itu dibuka, nanti akan terkonsolidasi di rekening induknya bahwa sudah ada rekening Satker yang dibuka. Seperti itu ya. Nah, seperti ini alurnya. Jadi mekanismenya nanti itu permohonannya lewat eselon 1. Nah, jadi Satker Bapak Ibu tinggal menunggu saja menerima laporannya bahwa rekeningnya itu rekening Satkernya sudah ada. Kemudian fasilitas CMS, kartu debit dan sebagainya untuk akses dashboardnya itu sudah ada, maka akan diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu kalau laporan pembukaan rekeningnya sudah ada, nanti KPPN itu akan menginput di sprint data-data rekening Satker virtual rekening virtual Bapak Ibu yang sudah terbit tadi seperti itu. Nah, di sini di slide ini ada ini ya, ada batas waktu sebenarnya untuk penyampaiannya itu sebenarnya 5 hari kerja laporan. Cuman karena ini masih piloting, jadi sebagai gambaran Bapak Ibu ya, untuk saat ini masih tahap piloting dan baru di Satker Kementerian Keuangan saja yang saat ini sudah punya rekening virtual ya. Untuk KPPN sendiri itu sudah dari tahun lalu sudah pakai rekening virtual, tidak pakai lagi rekening giro. Nah, kemudian menyusul ini beberapa Satker lingkup Kementerian Keuangan ya, seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, Lelang. Nah, nanti ditargetkan itu di akhir tahun, di Desember itu semua Satker itu sudah pakai rekening virtual semua, rekening Satker. Kemudian nah, ini mekanismenya ya, penomoran rekening virtualnya ya. Ini otomatis dari banknya akan menyusun. Nah, ini mekanisme lainnya, ini saya skip saja. Nah, ini pengoperasian rekeningnya ya, seperti yang kita singgung tadi ya. Ini bahwa rekening induk itu hanya ada di eselon 1 yang giro ya. Nah, dan fungsinya hanya untuk memonitor, sedangkan rekening Satker atau rekening virtual di Bapak Ibu nanti itu yang akan melakukan transaksi apakah itu pendebitan, pengkreditan, atau penihilan maupun pelaporan rekening.
Nah, ini mekanisme penutupan rekeningnya. Ini saya skip saja. Saya skip ya. Nah, ini proses monitoringnya ya. Jadi KPPN itu memiliki wewenang untuk memonitor rekening Satker Bapak Ibu sekalian, apakah itu penggunaan saldonya atau mutasi maupun transaksinya. Ini kelebihannya kalau rekening Satker itu bisa dipantau secara real time. Kelebihan dari virtual account ya. Nah, ini sanksi bisa Bapak Ibu baca ya. Nah, ini restrukturisasinya ya. Prosedurnya. Bisa skip saja. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu ya. Proses pengalihan ke rekening virtual ini di bulan Maret itu sudah mulai satker-satker di lingkup Kementerian Keuangan untuk perpindahan ya dari rekening giro yang sekarang menjadi ke rekening virtual atau rekening satker. Kemudian di bulan Juli itu satker-satker di pusat yang tidak punya unit vertikal daerah itu sudah mulai proses juga ya, satker-satker eselon 1, dan rencananya ditargetkan itu di bulan Desember seluruh satker ya di kementerian lembaga itu sudah pindah ke rekening virtual ya. Jadi di tahun 2021 sudah tidak ada lagi satker yang menggunakan rekening giro. Ini beberapa ketentuan peralihan. Nah, ini mungkin bisa nanti dibaca-baca slide-nya terkait beberapa aturan dicabut setelah keluarnya PMK 183 ini. Ya, mungkin itu saja materinya. Ini karena waktunya sudah hampir jam 12 juga. Nah, ini ada 3 materi yang saya sampaikan. Secara umum, kalau untuk teknis ke rekening virtualnya ini bisa Bapak Ibu coba komunikasikan dengan eselon satunya. Ya, bagaimana mekanismenya, sudah sampai di mana, karena materi ini sebenarnya sudah disampaikan lebih dulu ke Kementerian Lembaga Bapak Ibu. Jadi Direktorat PKN ini sudah melakukan sosialisasi terkait restrukturisasi rekening ini ke Kementerian Lembaga. Mungkin nanti akan ada tindak lanjut ke Satker Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, saya persilahkan ini. Ada pertanyaan, ini kebetulan hostnya ini Pak Muhlis ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Barangkali yang mau disampaikan? Boleh, ada sedikit Pak. Ya, Pak Samsul, silakan Pak. Ya, tapi nggak dapat tadi apa ya? Iya, enggak apa-apa. Yang penting aman. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Makasih kesempatan yang diberikan Pak. Tadi Pak ada video yang masalah ada rekening pribadi, rekening apa? Nah, itu kan sudah diverifikasi ke KPPN. Kenapa bisa apa istilahnya rekening itu tidak terdaftar di KPPN, sedangkan itu masuk ke rekening pribadi? Yang kedua, masalah ini apa rekening giro, kan rekening giro sama apa tadi vertikal ya? Ya. Nah, itu kan kalau bisa ini kan cuma masukan, kalau bisa kan itu selama ini kita menarik ke bank. Ya. Apakah bisa pakai ATM nanti? Oh ya, yang ini rekening Satker nanti Pak, yang rekening virtual. Ya. Virtual. Iya. Nah, karena itu kan aja, ada lagi Pak? Iya, kan kendala kita ini biasa jam Sabtu apa kita mau penarikan apa. Kalau ATM kan tidak ada baik pagi, malam. Kalau bisa bagaimana itu, Pak? Makasih. Iya. Ya, oke Pak. Ini saya coba jawab dulu ya. Pertama yang terkait rekening pribadi itu
kasusnya bukan di KPN Bantaeng ya, itu di tempat lain, di pusat tuh, Satker Kementerian Pertahanan. Yang sempat ramai itu di Kementerian Pertahanan itu. Jadi itulah Pak, kalau dia sudah kerjasama, sudah ada TNP-nya, itu bisa ketahuan Pak, bisa dilacak sama banknya. Kalau BPK mau, itu bisa dipantau karena sistemnya kan sudah host to host ya. Itu bisa ketahuan kalau ada dana APBN itu larinya ke rekening pribadi, itu bisa kedetek di kantor pusat. Jadi kalau transaksinya itu tidak melalui rekening, misalkan rekening ini Pak ya, rekening pemerintah, itu ada dananya ditransfer ke rekening pribadi, bukan lewat mekanisme SPM atau apa, atau Pak, betul. Siap. itu ketahuan nanti di pusat Pak, di Direktorat PKN. Nah, seperti itu kasusnya. Nah, mungkin Bapak bisa lihat itu, ada videonya, juru bicaranya Pak Prabowo itu, saya lupa siapa namanya. Juru bicara Kementerian Pertahanan itu ada alasannya dia. Ngelesnya ada, katanya karena ini apa. Nah, cuman tetap tidak bisa kalau dari secara aturan tidak diperbolehkan seperti itu. Seperti itu Pak ya. Nah, kemudian untuk yang untuk rekening yang bisa ATM, itu kalau rekening virtual seperti itu nanti Pak. Dia sudah bisa transaksi di teller maupun di ATM karena dia punya kartu debit seperti kartu tabungan Bapak Ibu ya. Kartu debit biasa. Nah, kalau rekening virtual seperti itu nanti. Nah, beda sama rekening giro. Rekening giro itu dia hanya bisa lewat cek kan, seperti yang sekarang ini. Nah, memang ada beberapa bank yang memberikan fasilitas kartu debit untuk rekening giro, tapi itu terbatas jumlahnya. Hanya di beberapa satker dan biasanya ada di tingkat pusat. Ya. Tapi kalau semuanya sudah pindah ke rekening virtual, rekening satker, seperti di KPPN itu pakai rekening virtual dari tahun lalu, itu transaksinya tidak perlu lagi pakai cek. Itu bisa langsung pakai internet banking ya, CMS, kemudian bisa transaksi lewat teller langsung atau lewat kartu ATM. Ada kartu debitnya, bisa di ATM langsung. Seperti itu Pak. Jadi itu Pak, ada limit ya Pak? Ada limit? Ada limit sebesar itu Pak, sebesar saldo ini ya, rekening apa? UP-nya Bapak Ibu lah, seperti itu. Cuman penarikannya tidak perlu lagi pakai cek gitu. Nanti bisa pakai kartu debit kalau rekening satker ini, rekening virtual ini. Ya. Siap. Iya, seperti itu. Ya, makasih Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, bisa di-unmute sendiri mic-nya. Karena ini 10 menit lagi sudah mau jam 12 ini. Bagaimana Pak siapa? Pak Irwin, ada pertanyaan Pak Irwin, Polres? Karena Polres ini banyak rekeningnya ini. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya tutup aja materi sosialisasi kita pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau materi yang saya sampaikan mungkin ada yang belum jelas atau ada yang salah penyampaiannya. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Kalau ada pertanyaan bisa lewat grup ya, grup WA KPPN. Untuk slide-nya itu sudah saya share ya di kolom chat itu, yang mau download materinya. Kemudian yang belum absen, minta tolong jangan lupa absen ya, karena untuk laporan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ke depan kalau ada waktu kita akan sosialisasi terkait teknis di aplikasi Spring-nya, ya, bagaimana merekam untuk permohonan persetujuan atau penutupan rekening atau pelaporan. Mungkin kalau ada waktu di kelas cara D yang dibuka sama Pak Muhlis, kita akan coba luangkan waktu untuk itu. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.